Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis data. Tapi, sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Apa sih itu data? Data merupakan keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan. Hal ini berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, anggapan atau asumsi perlu diuji coba kebenarannya. Data statistik dapat dikumpulkan dengan mengasumsikan prosedur yang sistematis. Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Pengumpulan data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu jenis cara pengumpulan dan banyak data yang diambil. Ada beberapa cara pengumpulan berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Merupakan cara pengumpulan data dengan cara terjun atau melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Pengamatan ini disebut juga penelitian lapangan. Yang kedua, penelusuran literatur. Cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti atau populasi. Yang keempat, wawancara atau interview. Wawancara atau interview merupakan cara pengumpulan data dengan cara langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Sedangkan banyak data yang diambil dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sensus. Sensus merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut parameter atau data yang sebenarnya. Contohnya, sensus penduduk Indonesia tahun 1990. Memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia atau sensus pertanian dan lain sebagainya. Yang kedua, sampling. Sampling merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian atau elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari sampling disebut statistik atau data perkiraan. Contohnya, misalkan dalam sebuah kabupaten ada 1.000 rumah tangga pemakai bumbu masakan merek A sebagai objek penelitian. Namun, hanya 100 rumah yang diselidiki dianggap sebagai sampel yang mampu mewakili lainnya. Sampling ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara acak. Cara pemilihan sampel dikatakan acak apabila setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara ini bersifat objektif dan samplingnya disebut probability sampling. Sedangkan cara kedua yaitu cara tidak acak. Cara yang kedua merupakan cara pemilihan sampel yang dikatakan tidak acak apabila setiap elemen atau populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara ini bersifat subjektif dan samplingnya disebut non-probability sampling. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan atau data mentah kemudian diolah. Pengolahan data dimaksudkan sebagai suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dan data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Data ringkasan yang diperoleh dari pengolahan data ini dapat berupa jumlah, rata-rata, dan persentase atau lain sebagainya. Data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau suatu pengambil keputusan perlu disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain menunjukkan perkembangan suatu keadaan dan kedua mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data dapat dibagi menjadi berdasarkan satu, tabel data, yang kedua, grafik data.
Tabel data disingkat dengan tabel atau dalam penyajiannya dalam bentuk pengumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Dalam tabel, data disusun dengan cara alfabetis, geometris, menurut besarnya angka, historis, atau menurut kelas-kelas yang lazim. Sebuah tabel memuat bagian-bagian yang penting, salah satunya kepala tabel yang berisi nomor tabel dan judul tabel. Leher tabel yang memuat keterangan atau judul kolom mungkin termasuk unit yang harus disingkat dan jelas. Badan tabel yang memuat data atau mungkin juga termasuk tahun. Kaki tabel yang memuat keterangan-keterangan tambahan. Sumber data yaitu sumber yang menjelaskan dari mana data itu dikutip atau diambil. Nah, tabel data ini dibagi terdapat beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, dan tabel korelasi. Apa sih perbedaan antara keempat tabel tersebut? Ya, saya akan bahas satu persatu. Tabel frekuensi yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Biasanya, contohnya hasil ulangan statistik, ada nilai dan ada jumlah siswa. Seperti itu. Sedangkan untuk tabel klasifikasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Tabel klasifikasi dapat berupa tabel klasifikasi tunggal dan tabel klasifikasi ganda. Contohnya, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah X. Nah, jumlah mahasiswa itu bisa kita kategorikan atau kita klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Pertama, jenis kelamin. Ini perempuan atau laki-laki dengan menentukan juga jumlahnya seperti itu. Sedangkan tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Apabila bagian baris tabel berisikan M, baris, dan bagian kolom tabel berisikan N kolom, maka didapatkan tabel kontingensi berukuran M dikali N. Misalnya, produksi minyak mentah OPEC, Uni Soviet dari tahun 1975 sampai 2020. Nah, dari tahun itu menjelaskan ada tahunnya, terus menjelaskan juga data mentahnya di OPEC, Uni Soviet, dan dunia baru jumlah. Itu berdasarkan kontingensi ada, jadi ada tabel berbentuk M kali N, seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu tabel korelasi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat adanya korelasi atau hubungan antara data yang disajikan. Misalkan hasil ujian statistik dan pendidikan matematika dasar untuk 100 mahasiswa di suatu akademik prodi tertentu misalkan. Nah, ada nilai statistiknya berapa dan nilai pembelajaran matematika dasarnya tadi berapa. Nah, baru kita hubungkan adakah korelasi antara nilai, misalkan antara nilai 40 sampai 50 dan untuk nilai akuntansi dan nilai statistik kira-kira berapa orang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penyajian data berdasarkan grafik data. Penyajian data berdasarkan grafik data dibagi menjadi 6. Yang pertama, piktogram. Piktogram adalah grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Misalkan, penduduk dunia pada akhir abad ke-20 diperkirakan 1. Indonesia berapa jumlahnya, Eropa berapa jumlahnya, Malaysia berapa jumlahnya, seperti itu. Lalu dibentuk menjadi piktogram. Piktogram itu berdasarkan gambar. Nanti jadi Indonesia tadi berapa jumlahnya disimbolkan dengan gambar. Nah, dalam satu gambar itu bisa mewakilkan berapa ribu orang, berapa juta orang, seperti itu. Yang kedua, grafik batang atau balok. Grafik batang atau balok adalah grafik dalam bentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan.
Setiap batang atau persegi panjang tidak boleh saling menempel atau melekat antar satu dengan yang lainnya, dan jarak antar setiap batang yang berdekatan harus sama. Susunan dari batang-batang tersebut boleh tegak ataupun mendatar. Jadi ada sering ya kita lihat gambar grafik, ya grafik batang, yaitu berbentuk yang seperti grafik ya. Nanti bisa kalian searching grafik batang seperti apa, seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu diagram batang. Agak berbeda dengan grafik batang. Kalau diagram batang dinyatakan dalam bentuk seperti menunjukkan gambarnya itu ke arah horizontal. Kalau yang itu tadi seperti vertikal. Nanti ada perbedaan antara grafik batang dan diagram batang. Yang keempat, grafik garis. Grafik garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan, sistem salib sumbu atau koordinat sumbu X, sumbu Y, seperti itu. Pada grafik garis digunakan dua garis yang saling berpotongan, yaitu tadi saling tegak lurus. Salingnya tadi koordinat ya, garis horizontal yaitu sumbu X, dan garis sumbu Y yaitu garis vertikal. Nah, kalau tadi juga untuk grafik batang dan diagram batang juga membutuhkan koordinat sumbu X dan sumbu Y, tetapi digambarnya dalam bentuk batang, sedangkan grafik garis digambarkan dalam berupa garis. Yang keempat, grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Bagian-bagian keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen. Untuk membuat grafik lingkaran biasanya dipakai dua cara, yaitu membagi keliling lingkaran menurut data-data yang ada, atau membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan busur derajat. Nah, kalau grafik lingkaran itu biasanya dalam bentuk persentasi boleh atau derajat. Selanjutnya, kartogram. Kartogram atau peta statistik adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Jadi kalau kartogram itu seperti peta, tetapi menyatakan dalam bentuk data. Nah, selanjutnya pembagian data. Data dapat dibagi dalam beberapa kelompok tertentu berdasarkan kriteria yang menyertainya, misalkan menurut susunan, sifat, waktu pengumpulan data, dan sumber pengambilan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menurut susunannya. Menurut susunannya, data dibagi atas data acak dan data tunggal, dan data berkelompok. Data acak merupakan data yang belum tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data kelompok yaitu data yang sudah tersusun atau dikelompokkan dalam suatu kelas interval. Yang kedua, menurut sifatnya. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua juga, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Perbedaannya, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan, sedangkan data kualitatif data yang berbentuk bilangan. Misalkan contoh data kualitatif tadi, contohnya warna, jenis kelamin, status perkawinan, misalkan. Nah, kalau data kuantitatif misalkan tinggi, itu kan ada datanya, nilainya, ada angkanya, ada bilangannya, umur, jenis. Nah, itu kan ada bilangannya seperti itu. Yang ketiga, pembagian data menurut waktu pengumpulan. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi dua lagi, data berkala dan data cross-section. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Contohnya, data perkembangan harga 9 macam bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Itu kan data berkala, ada waktu ke waktunya. Sedangkan data cross-section, data yang terkumpul pada waktu tertentu memberikan gambaran kegiatan pada waktu itu. Misalkan data sensus penduduk 1990. Nah, itu merupakan data cross-section. Kalau data berkala tadi kan ada waktunya ya, ada gambaran. Dipastikan
selama 10 tahun, selama 10 bulan, ada waktu. Sedangkan data cross section itu datanya sudah ada pada waktu tertentu, datanya sudah terkumpul dan memberikan gambaran tentang keadaan itu. Nah, sepertinya tadi di sensus penduduk. Sedangkan yang keempat, data menurut sumber pengambilannya, yaitu dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan untuk yang memerlukannya. Data primer juga disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga data yang sudah tersedia. Yang kelima, data menurut skala pengukurannya. Dibagi menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ada 4 macam ya, kita bahas yang pertama. Data nominal. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam bentuk tertentu. Data ini mempunyai dua ciri, yaitu kategori data bersifat saling lepas dan kategori data tidak disusun secara logis. Contohnya jenis kelamin manusia, 1 untuk pria dan 0 untuk wanita. Itu ada nominal. Nominalnya 1 dan 0, tapi mencirikan suatu data, yaitu jenisnya pria dan wanita. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri seperti pada ciri data nominal, ditambah satu ciri lagi, yaitu kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis yang sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Misalnya, mengubah nilai ujian ke nilai prestasi, yaitu nilai A adalah 80-100, nilai B adalah 65-79, nilai C adalah 55-64, nilai D adalah 45-54, dan nilai E kurang dari 44. Yang ketiga, nilai data berdasarkan interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek kategori sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Data ini memiliki ciri sama dengan ciri pada data ordinal, ditambah satu ciri lagi, yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Misalkan A1, B2, C3, D4, dan E5. Interval A sampai C adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Interval C sampai D, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kedua interval ini dapat dijumlahkan menjadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Atau interval antara A dan D, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Pada data ini yang dijumlahkan bukanlah kuantitas atau besaran, melainkan interval dan tidak terdapat titik nol absolut. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Karena terdapat angka nol, maka pada data ini dapat dibuat perkalian atau pembagian. Angka pada data menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Contohnya, A dan B adalah dua orang mahasiswa Universitas X yang dinilai mata kuliah statistik dasar masing-masing 60 dan 90. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai B adalah nilai 1,5 kali nilai A. Contoh lain dari keempat jenis data ini adalah merupakan misalkan hasil lomba baca puisi dinyatakan dalam bentuk nominal, ada angka-angkanya, dan ordinal dikatakan kategori A apa, B apa. Kalau interval ada angka 1, 2, dan 3, sedangkan rasio yaitu berdasarkan perbandingannya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran video pada kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.